Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Famkhari Nur Wahid, MPM 075 dari kelas A2 Peternakan semester 4. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asa bil haqqi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa kita panjatkan kehadiran. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju zaman peradaban. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu Siti Mahmudah selaku dosen pengampu agama Islam, yang saya banggakan teman-teman kelas peternakan A2. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Pernikahan merupakan yang sangat sakral, sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Pertemuan antara laki-laki dengan perempuan untuk mengikat janji suci di hadapan penghulu dan kedua orang tua masing-masing. Akan tetapi pada hakikatnya kedua pasangan tersebut berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yaitu suatu ikatan yang disahkan secara syariat dan dibenarkan oleh negara adat istiadat. Pernikahan merupakan wadah di mana dua jenis manusia yang berbeda namun Allah ciptakan mempunyai daya tarik antara satu orang dengan yang lainnya. Rasa cinta dan kasih sayang yang dibuat oleh Allah di hati dan pikiran kedua insan, anak cucu Nabi Adam ini. Maka dari itu, salah satu tanda kebesaran yang maha kasih dan sayang terhadap makhluknya yang bernama manusia. Sebagai bukti kebesaran Allah termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Innallaha laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, au khalaqalakum, dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, min anfusikum, dari jenismu sendiri, azwajal litaskunu, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda dari kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Gusti Allah nyiptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri agar cenderung punya daya tarik dan rasa kasih dan cinta. Untuk mewujudkan ketentraman batin antara keduanya, itu merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Bersatunya antara
cucu Adam dalam ikatan yang suci lagi mulia adalah salah satu cara untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga jalannya pernikahan, sehingga akad manusia adalah perlu kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan kebahagiaan. Kenapa kok menikah? Diharuskan menikah. Dengan menikah bukan harus, tetapi kenapa kok menikah? Dengan menikah manusia bisa menyalurkan hasrat biologisnya, membentuk suatu tatanan rumah tangga dan berkembang. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menikah melalui sabda Nabi Muhammad SAW, perintah bagi orang yang telah mampu. Di hadis riwayat Bukhari menyebutkan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu libashari wahsun lil farj wa man lam yastami fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia saum, yaitu berpuasa. Karena kenapa kok puasa? Karena dapat membentengi dirinya. Perintah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Bukhari, untuk kaum Nabi melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu pernikahan. Menikahlah bagi yang sudah mampu fisik, mampu materi, dan apabila belum mampu, yaitu diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa kok puasa? Karena dengan puasa manusia mampu menahan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Menikah iku ibadah yang suci, ikatan sing mulia. Bahkan menikah menyempurnakan agama atau kemantapan dalam beragama. Dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan, idza tawajjal abdu faqad kamala nasfaddin wal yattaqillah fin nasfil bab. Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena itu bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain. Penjelasan hadis Nabi, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dengan menikah menjadi saling melengkapi keimanan masing-masing dan kedua pasangan. Artinya menikahlah, jangan takut dan meragukan kebesaran Allah. Karena menikah akan terasa tentram hidup ini dan bisa melanjutkan kehidupan ini dengan bersama. Bahkan menikah ini ditegaskan oleh baginda Nabi bahwa nikah adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad. Menikah adalah sunnah Nabi, yang tidak menikah tidak dianggap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman la ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukatsiran bikum imama wa man kana la taul falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna sauma lahu wija. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi dawuh berkata, menikahlah itu termasuk sunnahku.
Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak mengikutiku, kata Kanjeng Nabi. Menikahlah karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu temeng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu tegas Nabi SAW memberikan nasihat kepada umatnya, bahkan tidak dianggap golongan darinya jika tidak menikah. Sunnah Nabi, karena di balik pernikahan banyak kandungan hikmah yang dapat didapat oleh manusia. Ketika menikah, kita akan mendapatkan ketentraman hidup dan kesempurnaan iman dalam beragama Islam. Demikian ceramah singkat yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi asbab kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.